Selamat pagi ya. Saya sudah dari jam 6 di sini. Jam 6 pagi. Jadi sebelum berangkat saya review dulu orderannya ya. Sudah kita kalibrasi juga ya karena cepat mau kita kirim karena orderannya adalah orderan semalam ya. Jam 7 ya hari ini ya. Eh Nyamuk pagi-pagi nyamuk. Oke, ini di order untuk bukan di order, ini mau mereview untuk Mobilio RS ya. Mobilio RS tapi yang baru. Saya nggak tahu RS atau bukan. Intinya adalah H4 reflektor yang lampunya sipit ya. Mobilio yang terbaru yang lampunya sipit tapi bukan versi proyektor ya, hanya versi reflektor. Nah, ini LED ya. Sebenarnya sih sudah banyak saya review ya. Sudah banyak saya review, cuman mungkin belakangan ini saya lebih memberi judul langsung ke mobilnya karena banyak orang bingung mencari Pak saya mau beli LED ini, reviewnya mana di YouTube. Sebenarnya banyak. Jadi LED ini adalah LED Cree XHP 50 second generation 4 chip sorotan samping ya. Real 30 watt 3100 lux, maksimum 5500 Kelvin. Versi 2021 dia sudah up ya 3100. Kalau versi yang dulu sebelum 2021 2020 ke bawah itu adalah versinya 2450 lux. Jadi sekitar 2500 lux. Sedangkan yang versi 2021 sudah up. Naiknya lumayan ya, 500 lux kira-kira. Jadi 3000-an ya. Jadi versi 2021 itu sudah upgrade. Apa yang di-upgrade? Ada komponen yang kita ganti supaya istilahnya arusnya lebih gede, gitu aja ya. Ini cuma 30 watt levelnya. Jadi sebenarnya ini LED itu bisa 40 watt ya, tapi si pabrikan eh, memberi spare terlalu banyak. Jadi istilahnya bukan memberi spare ya. Jadi sama seperti mungkin kilometer mobil ya, apa eh, yang paling gampang mungkin komputer ya. Komputer clocknya, prosesor punya clock diturunin supaya lebih stabil atau lebih awet, lebih nggak panas ya. Tapi komputer tersebut ada namanya, istilahnya overclock. Jadi clocknya dinaikin, jadi dia megahertznya naik ya. Kalau zaman dulu seperti itu tuh ya. Jadi dia bisa kerja di sini tapi oleh pabrikan diturunin supaya dia bekerjanya di bawah. Tapi untuk orang-orang yang tukang oprek ya kita bisa naikin kembali gitu ya. Jadi sama, LED ini dari pabrikan sebenarnya aslinya 40 watt. Jadi mereka turunin gitu ya. Nah, di versi 2021 saya naikin sedikit supaya tujuannya adalah lebih terang. Intinya itu. Memang kalau kita mau mentokin 40 bisa tapi tidak ada spare. Jadi istilahnya terlalu gaspol, terlalu mentok ya. Mentok kesenggol dikit masuk jurang, istilahnya seperti itu. Jadi kita bermain di 30 watt sebenarnya ya. Saya bisa bermain dia di real 40 watt. Ada satu komponen yang bisa kita ganti. Saya sudah dapat komponennya. Cuma ya itu resikonya. Kenapa? Karena ada hubungan dengan lifetime, ada hubungan dengan yang namanya panas ya. Panas rusak. Overheat kalau bahasa Inggrisnya. Terlalu panas, lifetime-nya jadi payah. Jadi istilahnya LED ini bukan hanya terang saja tapi harus ada lifetime. Lifetime itu maksudnya umurnya harus panjang ya, seperti itu. Karena di Indonesia tidak ada musim dingin ya, hanya musim panas dan musim hujan. Pada saat musim hujan juga panas, bukannya suhunya agak dingin ya, mungkin lebih dingin tapi dinginnya nggak dingin sekali ya. Karena saya berpatokan pada Jakarta, karena saya tinggal di Jakarta, daerah-daerah kota-kota besar ya. Mungkin kalau Anda yang tinggal di Bandung, tinggal di Malang, tinggal di Dieng, tinggal di Brastagi, mungkin ada sedikit keuntungan buat Anda karena memang cuacanya selalu kalau malam mungkin dingin ya. Kalau Jakarta, orang Jakarta nggak bisa bro. Anda tidur nggak pakai AC aja nggak bisa, walaupun Anda tinggal di rumah susun yang lantai 30. Anda buka jendela, sebenarnya angin banyak, tapi anginnya bukan angin dingin bro, angin panas ya. Jadi
di Jakarta cenderung panas lah intinya. Jadi makanya LED ini kalau panas, terlalu panas juga nggak bisa gitu ya. Karena jujur terus terang LED ini panas bro. Makanya kenapa dia ada kipas ya. Kipas ini kalau Anda pegang waktu LED-nya nyala panas gitu ya. Musuhnya LED adalah panas. Musuhnya LED satu adalah panas, kedua adalah arus listrik yang tidak stabil. Makanya kenapa banyak lampu LED rusak, meredup, ini itu ya. Satu panas, kedua arus listrik yang tidak stabil ya. Selalu saya bilang syarat bolam bagus itu watt dan luxnya harus gede ya. Watt dan luxnya harus gede. Gedenya ini memang makin gede makin bagus ya. Saya juga sebenarnya mencari yang istilahnya yang bisa 50 watt tapi dia turunin misalnya di 40 watt saja. Jadi gini loh, LED itu didesain bodinya itu sudah sesuai ya, pendinginannya ya, kipasnya, heatsinknya. Heatsink ini udah termasuk gede loh. Anda lihat bolam-bolam lain heatsinknya kecil. Jadi ini ada hubungan dengan syarat bagus bohlam LED yang ketujuh ya. Makin gede heatsink makin bagus, makin tinggi ini makin bagus, kipas makin gede makin tebal makin bagus. Intinya seperti itu. Tapi banyak LED di pasaran yang dibuat heatsinknya kecil-kecil. Saya nggak tahu kenapa, tujuannya apa. Yang pasti sih kayaknya buat hemat tempat dan mungkin hemat bahan ya, seperti itu. Saya juga sering ngobrol dengan pabrikan ya, lu kenapa sih nggak mau bikin LED yang awet, atau kenapa nggak mau bikin yang lebih terang. Nah kalau yang tidak mau dibikin lebih awet, dia bilang itu adalah bisnis. Jadi maksudnya adalah bisnis itu begini, kalau Anda LED terlalu awet, kata dia ya, orang pabrikan, Anda nggak bakal beli lagi, dia bilang. Jadi Anda hari ini jual, tunggu rusak baru beli lagi kan, seperti itu. Nah itu bisnisnya orang pabrikan di Cungkup begitu ngomongnya ya. Makanya kenapa barang-barang buatan Cungkup ya yang banyak di online shop, misalnya lampu HID atau apa, banyak kan bermasalah, trouble ya, itu karena mereka memikirkan tiap hari pabriknya harus jalan, harus produksi. Misalnya kalau barang itu awet ya, tidak bakal ada produksi lagi. Dia ngomongnya begitu, intinya begitu. Karena dia ngomong pakai bahasa Mandarin ya, saya terjemahkan seperti itu ya. Jadi maksudnya dia bikin juga nggak mau kualitas terlalu bagus. Kalau terlalu bagus tidak ada rusak, dia tidak bisa produksi lagi. Intinya seperti itu gitu ya. Nah makanya saya sendiri memilah-milah gitu ya. Saya menjual LED ini itu bukannya baru 1-2 hari. Saya sudah memantau tipe ini satu tahun, satu sampai 1,5 tahun, baru berani kita launching gitu ya. Yang menawarin saya jualan LED juga banyak ya, bukannya cuma 1-2 orang, teman-teman distributor tiap hari WA, ini ada harga price baru. Seperti bos Philip, sales Philip juga tiap hari WA ke saya, bos ambil dong ini itu. Saya bukan yang nggak mau ngambil. Jadi kita itu mempunyai kategori ya. Selalu saya bilang, satu, syarat LED bagus, satu, watt dan luxnya harus gede. Gedenya ini bukan artinya dalam arti gede, karena ini cuma 30 watt, sedangkan halogen standar bawaan mobil Anda 55 watt. Jadi intinya ini udah hemat dong, 30 watt vs 55 ya, seperti itu. Tapi terangnya ini 3 kali lebih terang dibandingkan ini. Bagaimana cara saya membuktikannya? Jadi begini, banyak orang bilang makan Indomie kalorinya 500 kalori. Kita bingung, saya bingung bagaimana cara membuktikan Indomie sepiring itu 500 kalori ya, karena tidak ada alat ukur kalorimeter. Saya pelajari di Google bagaimana ya cara mengukur kalori. Oh, diukur dari beratnya berapa, kalorinya berapa, seperti itu. Oke, jadi ada kolerasi seperti itu. Nah oke, kalau ini saya bilang 3 kali lebih terang dibandingkan halogen ya. Kita ukur, ini patokannya di sini, kita taruh di sini ada alat ukur saya, luxmeter saya. Jadi halogen itu 1000 ya, sedangkan ini kita nyalakan 3100, jadi artinya terangnya 3 kali. Saya bisa membuktikan. Jadi saya orang teknik ya, bukan asal ngomong. Mungkin banyak orang yang menganggap saya cuma banyak cincong doang gitu ya, nggak apa-apa, karena namanya orang tidak ada yang 100% klop gitu ya. Ada orang yang senang, ada orang yang tidak senang, nggak masalah. Intinya adalah video ini ditujukan untuk Anda sebagai customer
yang mau beli gitu ya. Jadi ini terangnya sudah 3 kali dibandingkan halogen gitu ya. Nah, syarat kedua, sudah terang, sudah watt dan luxnya gede, harus stabil. Banyak bohlam di luaran nggak stabil. Nah, jujur terus terang, saya bisa naikin ini menjadi maksimal 40 watt. Tetapi dinyalakan 1-2 jam ya, dia ngedrop. Ngedropnya banyak. Kenapa sih LED bisa ngedrop? Karena ya, satu, panas. Panas ini merugikan. Di dalam hal lampu ini, panas ini merugikan. Memang ada panas menguntungkan. Contohnya setrika, Anda setrika baju Anda jadi mulus. Ya, panas yang menguntungkan lagi mungkin kompor ya, Anda masak Indo goreng telur mateng ya. Tapi kalau panas dalam hal ini merugikan. Makin panas makin rugi. Makin panas makin rugi. Kenapa? Karena tahanan dalam meningkat. Tahanan dalam meningkat artinya arus listrik yang dihasilkan oleh driver buat lampu kebuang di jalan. Jadi intinya panas itu merugikan, ngedrop jadinya. Nah, makanya kenapa saya cuma di level 30 watt gitu ya. Jadi harus stabil ya, harus stabil. Jadi kalau nggak stabil ya itu bukan termasuk bohlam bagus gitu ya. Saya ngomong terlalu to the point, belak-belakan, mungkin ada yang suka ada yang tidak. Syarat ketiga adalah adjustable. Adjustable ini penting, ini bisa disetting bro ya. Settingannya ini pun enak ya. Saya sering ngomong arah jam 11, jam 12, arah 11.30, 11.45, orang juga nggak mengerti. Sebenarnya ya, ini itu di sini ada garisnya. Ya, di sini ada panahnya. Jadi intinya adalah Anda bisa patokan dengan ini. Nanti kalau saya bikin pernyataan, bukan pernyataan, maksudnya saya WA begini, Pak, tarik 3 garis. Anda bingung. Ya, tarik 3 garis, tarik 2 garis, ada. Tapi intinya saya lebih suka ngomong 11-12 karena gampang dimengerti gitu ya. Karena tiap-tiap orang tidak terlalu kadang-kadang suka nggak bisa menerima itu ya. Sama seperti guru menjelaskan murid, ada yang bisa menerima, ada yang langsung ngerti, ada yang enggak, karena kan tiap-tiap orang berbeda penangkapannya ya, seperti itu. Ada yang sekali dijelasin mengerti, ada yang harus berkali-kali ya, seperti itu. Jadi intinya pokoknya syarat bohlam bagus adalah adjustable. Kenapa harus bisa di adjustable? Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Saya tugasnya hanya bisa memaksimalkan. Kadang-kadang ada orang perfeksionis, perfect sekali mau seperti halogen cut off-nya. Tidak bisa juga. Saya hanya bisa memaksimalkan ya, seperti itu. Kalau Anda ingin yang bagus seperti halogen ya, Anda pakai halogen. Cuma kan masalahnya halogen kurang terang. Anda ganti 100 watt, panasnya tambah meningkat, merusak reflektor mobil Anda, seperti itu. Boros listrik ya. Alternator Anda kerja berat, jadi boros pasti intinya, seperti itu. Karena wattnya gede. Biasanya orang mengubah menjadi 100 watt, menjadi 130 watt ya, panasnya ekstrim, boros listrik. Nah, sedangkan LED dayanya lebih kecil, tidak boros listrik, tapi lebih terang. Tapi kita mengkonversi dari halogen ke LED. Makanya saya bilang Anda harus beli mangkok atau Anda harus beli LED yang mangkoknya sama seperti halogen. Karena halogen mangkoknya begini. Mangkok itu adalah untuk membentuk cut off ya. Penting bro. Kalau nggak ada mangkok, cut off tidak akan terbentuk. Seperti itu. Ya, jadi kita mempromosikan LED bukannya asal mempromosikan, bukan barang abal-abal juga. Intinya adalah berkualitas. Anda nggak perlu khawatir, nggak perlu khawatir saya tidak kalibrasi, tidak perlu khawatir saya tidak mereview kalau tidak saya masukkan ke YouTube ya. Jadi intinya adalah kita mengkonversi dari halogen ke LED. Saya hanya bisa memaksimalkan ya. Syarat keempat, serviceable. Serviceable ini bisa diservis dalam arti kalau chipnya mati kita bisa ganti. Tapi sampai saat ini ya, saya stok chip ada. Di kemudian hari ini LED akan discontinue. Kenapa? Karena pabrik mengingatkan bahwa stok chip Cree itu di pasaran, mungkin dipabrikan di Cina, menipis ya. Ya saya nggak tahu lah gara-gara perang dagang atau bagaimana, nggak ngerti. Pokoknya intinya saya dibilang begitu, atau trik dagang mereka mau menaikkan harga kan bisa juga ya. Syarat kelima soal bayangan gelap. Bayangan gelap ini penting, makin gelap makin besar makin rugi. Intinya itu ya.
Nah, makanya kenapa bayangan gelap harus kecil. Ada hubungan dengan syarat ketiga, adjustable. Jadi bayangan gelapnya itu bisa kita geser. Jangan di bagian krusial. Di mana bagian krusial itu di reflektor bagian paling atas. Karena ini lampu dipantulkan ke reflektor. Reflektor bagian atas tengah ini paling penting untuk membuat hasil output padat. Ya. Nah, makanya kenapa harus bisa adjustable supaya dia digeser bayangan gelapnya. Jadi tidak kena bagian yang paling penting di reflektor. Bagian paling penting di reflektor itu bagian paling atas, itu paling penting. Ya, makanya syarat ketiga dan syarat kelima berkaitan. Ya. Keenam, storing atau tidak storing. Bolam ini tidak storing saya jamin. Jadi tidak mengganggu kerja radio Anda. Radio Anda suaranya tidak kresek-kresek, tidak kecil pada saat lampu nyala. Ya. Banyak orang bilang, si Jungki membuat syarat mengada-ngada. Kenyataannya banyak bro yang WA saya, Pak saya pasang LED ini kok storing, ya segala macam. Nah, saya sering ngomong juga soal common ground, common positif, common ground, common positif. Kalau orang nggak paham dibilang si Jungki ini orang gila, mau tiap hari mereview common ground, common positif. Sebenarnya itu ada tujuannya. Jadi saya juga nggak selalu menjelaskan ya. Intinya pokoknya apa yang kita review itu ya yang apa yang keluar dari mulut saya. Intinya seperti itu. Ya, itu ada hubungan sebenarnya dengan indikator di mobil Anda. Karena mobil di Indonesia ini aneh, Honda, Toyota, Mitsubishi, Suzuki, ada yang common ground, ada yang common positif segala macam, tapi intinya tujuannya adalah buat menyalakan itu lampu. Nah, LED ini harus bisa support semua mobil di Indonesia. Karena kenapa? Mobil di Indonesia ada yang sebagai pusatnya itu positif, ada yang pusatnya negatif. Jadi ini harus bisa nyala nih begini. Atau ininya dibalik harus bisa nyala. Ada LED yang tidak bisa dibulak-balik seperti itu. Ada LED yang bisa, tapi berefek nanti di indikator high beam tidak nyala. Banyak juga yang komplain seperti itu. Tapi so far so good LED ini tidak ada komplainan bahwa indikator tidak nyala. Ya, ini penting bro. Ini penting karena ada hubungan dengan common ground, common positif dan drivernya. Drivernya ini kenapa bisa dibulak-balik? Karena dia ada bridge di dalam. Ada komponen dioda bridge di dalam. Jadi untuk pokoknya intinya bulak-balik bisa itu ya. Makanya jadi belilah bolam yang sudah pasti ya. Jadi jangan beli bolam yang belum ada reviewnya Anda berani beli ya. Oke, syarat ketujuh adalah soal pendinginan. Nah, pendinginan ini penting ya. Jangan lupa kalau masang kan ininya dulu, pasang klipnya dan pasang karet dulu baru kipas di belakang. Nah, ini penting bro. Ya, pendinginan. Anda lihat ini heatsink, ini heatsinknya masih kelihatan ya. Kalau Anda nggak kelihatan, Anda harus ganti karetnya ya. Jadi maksudnya kelihatan itu ini makin tinggi, ini makin tinggi makin bagus ya. Makanya saya udah bilang pendinginan makin besar makin bagus, makin efisien ya. Jadi diameter diperbesar, lebih tinggi segala macam lebih bagus. Kenapa? Karena kalau Anda punya ininya pendek ya, pendek nanti ya kalau dipasang di mobil nggak kelihatan sama sekali. Itu berbahaya sebenarnya. Jadi LED ini ya, tuh masih kelihatan siripnya. Makin banyak kelihatan siripnya makin bagus intinya. Ya. Jadi supaya makin kelihatan makin banyak, ini sebenarnya harus lebih tinggi. Jadi saya sih sebenarnya udah request ke pabrik, tolong dong ini ditinggiin sedikit ya, 2 cm aja. Lebih bagus ya untuk pendinginan. Kenapa? Namanya kan heat sink. Sirip-sirip makin besar, makin lebar, makin bagus. Intinya seperti itu ya. Heat sink makin gede makin bagus, pendinginan makin bagus. Nah, misalnya kalau heat sink ini makin tipis, artinya kan ini nggak kelihatan sirip-siripnya. Nah, kalau nggak kelihatan itu beresiko apa? Jadi kipas ini berputar, itu buntu. Angin mau keluar di mana? Orang depannya karet gitu ya. Jadi sama saja dengan LED Anda tidak ada pendinginannya. Gitu ya. Makanya kenapa banyak LED ngedrop? Karena panas yang tadi saya sudah bilang. Jadi makanya saya membuat 7 syarat itu sebagai syarat bolam bagus. Itu penting ya. Oke, cukup selalu saya ulang-ulang ya soal bolam syarat bagus. Nah, habis ini akan kita kalibrasi buat Honda Mobilio ya, Mobilio yang terbaru. Nah, apa yang kita kalibrasi adalah kita memapas ini sedikit ya. Cut off-nya kita papas supaya bukaan sudutnya
ketahuan berapa, jadi hasilnya bisa maksimum ya. Saya hanya bisa mengkonversi semaksimal mungkin ya apa yang kita kerjakan. Memang banyak orang yang mau perfeksionis ya, saya juga nggak bisa ngomong karena tiap-tiap orang mempunyai kepuasan yang berbeda gitu ya. Anda kalau udah beli LED dengan saya akan kerjakan dengan sebaik mungkin gitu ya. Jadi ini levelnya 30 watt 3100 lux ya. Ini untuk Honda Mobilio, nanti kita akan lebih lanjut mengkalibrasi, dan ini nanti kita lanjut lah. Ini review untuk orderan saya untuk bos saya ya. Ini untuk fog lamp BMW E39 GL3, ini untuk headlamp BMW E39 nya, dan ini satu untuk Kia Carnival ya. Oke, cukup, terima kasih. Selamat siang, ini review ya, review buat Suzuki R3 ya, bukan R3 sebenarnya, jadi XL7. R3 dengan XL7 kan hampir sama ya, sama sih boleh dibilang. Sama seperti Expander dengan Expander Cross satu basic ya. XL7 dengan R3 ya, sebenarnya sama. Nah, ini fog lamp, untuk fog lamp karena headlampnya dia kan sudah LED bawaan pabriknya ya. Jadi untuk fog lampnya, kenapa menambah fog lamp ya? Untuk menambah headlampnya. Biasanya ya LED bawaan pabrik di headlamp kurang terang ya, kurang terang. Oke, kita tidak bahas mengenai bawaan pabrik kenapa kurang terang atau ini itunya. Intinya adalah kenapa saya tawarkan tipe ini ya. Ini bohlam 3 warna ya, tipenya H16 ya. Rumah fog lamp Suzuki mereknya Valeo, sama seperti Expander ya. H16, rekomendasi GL3, 3 warna ya, bisa putih kuning, bisa kuning. 30 watt ya, paling terang saat ini. Paling terang saat ini 30 watt paling terang. Saya ngomong apa adanya, paling terang. Saya belum menemukan yang lebih terang daripada ini. Chip sudah chip dempet ya, dari keramik. Pendinginan sudah double cooper ya. Heatsink lumayan gede. Nah, ini panjang, kipasnya juga gede. Namun masih bisa dipasang buat R3 atau XL7 karena sebelah kanan sempit. Ada tabung air radiator atau tabung air wiper. No problem, ini bisa dipasang. Cuma memang masangnya agak sulit. Jadi perlu perhatian khusus yang sebelah kanan ya. Tapi bisa dipasang. Jangan bilang tidak bisa dipasang. Pelan-pelan karena sistemnya memang sistem rogo. Ya, sistem rogo. Kenapa sistem rogo? Karena masang lampu di fog lamp itu pasti dari samping, dari fender ya. Pelan-pelan bisa. Saya pernah pasang dan saya juga dapat masukan dari customer pun tempatnya mepet ya. Nah, mepet itu sebenarnya nggak ada masalah untuk tipe ini karena kenapa? Kipasnya ini ada grill. Jadi kalau walaupun dia nempel ya masih ada celah dari pinggir. Beda dengan yang kalau tidak ada grill langsung tertutup. Jadi sama saja kipas mutar tapi tidak ada anginnya ya. So far so good. Jadi ini ada grill ya. Jadi ini ada grill. Nah, jadi kalau ini nempel, kalau bagian belakangnya ini nempel dengan tabung reservoir, intinya masih bisa karena masih ada celah, karena ini masih ada gap. Jadi so far so good lah, intinya seperti itu. Memang sebelah kanan ada tabung reservoir itu agak mengganggu, pemasangan agak sulit dan agak mepet, tapi tidak sampai mepet sekali. Tapi intinya adalah walaupun nempel pun masih bisa angin sirkulasi ya, seperti itu. Bohlam, syarat bohlam bagus, watt dan luxnya harus gede, level dia 30 watt ya, 30 watt. Tapi kalau mau kita bicara jujur, dia 32 watt. Tapi kita lebih baik spesifikasi direndahin aja lah dibandingkan ditinggi-tinggiin gitu ya. Karena banyak yang menulis spesifikasi indah-indah, tapi kenyataannya begini ya. Saya ngomong to the point karena banyak orang juga yang tidak suka ya, karena ngomong terlalu jujur gitu ya. 30 watt 3600 lux maksimum. Chipnya sudah chip dempet dan dia stabil, saya jamin. Nah, selain stabil dia adjustable. Apa sih adjustable? Adjustable itu bisa diputar. Jadi Anda bisa menaruh chip putih di bawah atau chip kuning di bawah. Jadi posisinya Anda bisa pasang begini atau pasang begini. Jadi chip kuning bisa di bawah atau chip putih di bawah. Ini ada hubungannya dengan hasil output. Kalau kuningnya chipnya di bawah, sinar kuning akan lebih jauh dibandingkan sinar putih.
Kalau chip putihnya di bawah, sinar putih akan lebih jauh dibandingkan sorotan kuningnya. Ya, seperti itu. Jadi rekomendasi yang mana? Saya rekomendasi kuning chipnya di bawah. Tapi kalau Anda mau dibalik, terserah, bebas. Ini on the spot settingnya, tanpa perlu buka-buka pakai obeng kunci L. Jadi tinggal putar saja. Ya, jadi benar-benar adjustable. Ini bolam bisa ditarik mundur, tapi saya tidak rekomendasi Anda tarik mundur, dorong maju saja, udah pasti paling benar. Ya. Ketiga adjustable, keempat serviceable, tidak bisa diservis. Semua bolam-bolam tipe begini nggak bisa diservis, mau merek apapun. Tadi ada tamu. Jadi intinya adalah tidak bisa diservis, mau merek apapun. Saya ngomong apa adanya, jujur, jadi tidak pakai muluk-muluk, tidak memberikan harapan palsu. Tidak bisa diservis, jadi kalau rusak buang. Yang bisa diservis hanya kri, ya. Kelima, soal bayangan gelap. Bayangan gelap LED ini kecil, makin kecil makin bagus, dan makin tidak gelap makin bagus, ya. Jadi makanya Anda harus memenuhi syarat itu baru boleh dibilang LED itu bagus, ya. Jadi bayangan gelap itu seperti ini, ya. Bayangan gelap ini kecil lah, tuh kecil ya, dan tidak terlalu gelap, ya. Karena kenapa? Dia tipis. Intinya makin kecil makin tidak gelap makin bagus, ya ininya. Ya, keenam, tidak storing. Saya jamin bolam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu sistem kelistrikan mobil Anda, ya. Ketujuh, soal pendinginan tadi saya sudah bahas, sudah singgung di awal. Ini ada ininya. Kenapa dia agak sempit di R3 tapi bisa pasang, ya. Di mobil-mobil lain juga sempit, seperti Mazda 2 juga sempit, ya. Seperti Pajero juga sempit, tapi intinya LED ini bisa pasang. Di Expander pun bisa pasang, ya. Karena mobil tersebut di bagian belakang misalnya ada rangka, tetap bisa pasang, ya. Karena dia memang agak lebih panjang sedikit, tapi panjang ini sebenarnya menguntungkan kita, ya, karena dia ada heatsinknya, ada siripnya untuk pendinginan. Makin dingin itu LED makin bagus, intinya seperti itu, ya. Oke, jadi itu syarat bohlam bagus, ya. Ini di review buat Suzuki XL7 atau Suzuki R3, ya. Karet ini tebel, ya. Anda nggak usah takut, ini ngepres sekali bro, ngegrip sekali lah pokoknya, ya, ngegrip. Tidak perlu takut masuk air, banjir segala macam, aman, ya. Nah, sekarang kita akan deskripsikan cara pakai. Cara pakainya adalah bagaimana cara mengubah warna. Banyak yang bertanya yang belum tahu. Jadi warna pertama kali Anda nyalakan adalah warna putih. Jika Anda mau mengubah warna, Anda matikan saklar lampunya, Anda nyalakan lagi. Nah, matikannya tunggu 1-2 detik kemudian nyalakan. Ya, tunggu 1-2 detik kemudian nyalakan. Jadi warna awal warna putih, warna kedua adalah putih kuning, warna ketiga adalah warna kuning. Jadi pertama kali Anda mau nyalakan, tek, nyala warna putih. Anda matikan, tunggu 1-2 detik, nyalakan kembali, dia akan menjadi warna putih kuning. Anda matikan lagi, tunggu 1-2 detik, nyalakan lagi, dia akan berubah menjadi warna kuning. Jadi dia mempunyai satu buah siklus. Putih, putih kuning, kuning. Putih, putih kuning, kuning. Jadi satu siklus seperti itu. Ya, sama, ini juga mempunyai siklus putih, putih kuning, kuning. Putih, putih kuning, kuning. Jadi satu buah siklus putih, putih kuning, kuning. Itu ya. Cara pakai yang benar bagaimana? Jadi kalau Anda mau mengubah warna, Anda matikan saklar lampunya, tunggu 1-2 detik baru nyalakan. Jangan langsung terlalu cepat, ya. Jadi ada cara pakai. Cara pakai benar, Anda bolamnya juga benar, ya. Jika suatu saat terjadi error, misalnya error yang terjadi adalah warnanya tidak sama. Warnanya tidak sama nih. Misalnya ini putih, ini putih pertama kali nyala. Anda matikan saklar lampu, Anda nyalakan lagi, yang ini sudah berubah warna menjadi putih kuning, yang ini belum, masih warna putih. Apa yang Anda harus lakukan? Kalau Anda matikan lagi saklar lampunya, Anda nyalakan lagi, dia tidak akan bakal sama terus. Anda matikan lagi, nyalakan lagi, matikan lagi, nyalakan lagi, matikan lagi, nyalakan lagi, nggak bakal sama. Karena masing-masing mempunyai siklus sendiri-sendiri. Dia warna putih akan dimatikan, dinyalakan lagi, dia akan ke putih kuning. Dia akan ke kuning, dimatikan, nyalakan lagi. Jadi satu siklus. Ya. Jadi kalau ini pertama kali nyalanya warna putih, Anda matikan, Anda nyalakan, ini sudah berubah menjadi warna putih kuning. Yang ini belum berubah warna, terus Anda matikan lagi saklarnya, Anda nyalakan lagi, ini akan berubah menjadi warna kuning. Yang ini tadinya awalnya putih, dia akan putih kuning. Jadi tidak bakal sama terus. Ya. Jadi bukan begitu cara pakainya. Jika terjadi error adalah Anda matikan switch lampunya, reset,
1 menit tunggu, nyalakan lagi, normal ya, seperti itu. Jadi jika terjadi error, Anda reset. Kenapa bisa error? Karena Anda matikan nyalakannya terlalu cepat saklarnya. Jadi harus ada jeda 1-2 detik ya. Kenapa harus ada jeda? Supaya discharge maksimal, karena dia ada memori. Ada memori, harus discharge maksimal. Kalau dia tidak discharge maksimal, karena dalamnya ada komponen kapasitor, induktor. Jadi belum setrumnya belum sampai 0, tapi Anda sudah terlalu cepat nyalakan lagi, setrumnya nyala. Jadi dia belum discharge, jadi dia menganggap tidak ada perubahan warna. Seperti itu. Ya. Kenapa discharge tiap-tiap LED bisa berbeda ya? Namanya komponen kapasitor, ada induktor, pasti dia discharge-nya mungkin eksponensial grafiknya. Kadang-kadang kan discharge memang tidak selalu sama ya. Jadi sama seperti Anda punya TV LCD di rumah ya, ada colokan listrik ke tembok ya. Sekarang TV tersebut dalam posisi nyala. Anda cabut, tentu dia akan mati. Anda colokin lagi ya dia akan nyala ya, seperti gitu TV LCD. Tetapi Anda cabut dari tembok, cabut, colokin lagi. Si LCD itu bisa saja kan belum mati, Anda colokin lagi, jadi dia nggak sempat sampai mati. Nah itu artinya masih ada sisa arus listrik di dalam komponen elektroniknya, seperti itu ya. Jadi sama, LED ini masih ada sisa arus di dalam drivernya, jadi bisa menyebabkan tidak berubah warna. Makanya untuk mau berubah warna Anda harus memberikan jeda 1-2 detik supaya dia discharge maksimum, baru Anda nyalakan lagi. Tetapi jika terjadi error, perbaikannya bukannya Anda matikan nyalakan terus, karena nggak bakal sama, karena masing-masing mempunyai siklusnya sendiri. Jadi jika terjadi error, matikan, tunggu 1 menit, baru nyalakan. Itu namanya reset ya. Seperti itu. Cukup reviewnya ya, akan kita demokan nyalanya. Jadi dia nyala pertama kali itu akan berwarna putih. Anda matikan saklar lampunya 2 detik, nyalakan kembali, dia akan warna putih kuning. Anda matikan lagi 2 detik, nyalakan lagi, dia akan warna kuning ya. Seperti itu polanya. Satu siklus. Sama yang ini juga mempunyai siklus masing-masing. Jadi dia antara 2 buah bolam ini tidak ada hubungan kerjasama. Jadi kalau dia awal nyalanya ini putih, awal nyalanya ini kuning, jadi kalau dimatikan, dinyalakan, yang ininya awalnya putih akan menjadi putih kuning. Yang ini tadi awalnya kuning akan menjadi putih. Jadi dia harus ada kondisi devolute. Devolute itu adalah warna putih. Putih, putih kuning, kuning. Jadi satu buah siklus ya, seperti itu. Putih, putih kuning, kuning. Jadi kalau waktu Anda mau merubah warna jangan terlalu cepat ya, intinya seperti itu. Soal pendinginan bagus, sudah double cooper ya, PCB double loh, bukan single. Masih banyak LED di pasaran yang single. Double udah pasti lebih bagus. Jadi komponen pendinginannya lebih bagus, intinya seperti itu ya. 3 warna ya, paling terang bro ini 30 watt 3600 lux, chip putih dengan kuning, chip dempet dari keramik. Putihnya sendiri bisa 3300 lux ya, 3300 lux putihnya, kuningnya bisa 3500-an kalau nggak salah. Pada saat nyala dua-duanya 3600 lux ya. Jadi ini sudah bagus, stabil, dan pada saat nyala 2 buah chip nyala tidak mengalami drop luxnya ya. Banyak LED di luaran yang drop luxnya. Saya sih berharap ya di depannya, ke depannya putihnya bisa 3300, kuningnya bisa 3500 misalnya. Pada saat nyala putih kuning, saya berharap ini mestinya 7000 luxnya. Cuman pabrikan belum bisa bikin seperti itu ya, karena masalah di pendinginan ya. Sebenarnya yang perfeksionis adalah 7000 pada saat putih kuning nyala. Tapi ini udah sebagai bolam yang terbaik saat ini ya, karena tidak ngedrop luxnya pada saat nyala putih kuning ya. Ada yang bertanya juga, kenapa sih Pak kok 3 warna? Sebenarnya kenapa 3 warna? Karena Anda bisa pakai enak untuk hujan, kabut, itu bisa. Contohnya, warna putih dipakai pada saat kondisi jalan biasa. Pada saat jalan kering, itu pakai warna putihnya. Kalau Anda ketemu hujan atau kabut, Anda nyalakan kuningnya. Tetapi jika Anda butuh penerangan yang ekstra di jalan yang benar-benar gelap, Anda nyalakan putih kuningnya. Seperti itu ya. Jadi bisa 6000 Kelvin, 4300 Kelvin, 3000 Kelvin. 3000 Kelvin itu kuning.
Kenapa kuning terhadap hujan dengan kabut lebih lebih oke? Karena spektrum cahayanya warna kuning lebih peka, mata kita juga jadi lebih peka ya, seperti itu. Kalau warna putih cocok buat di jalanan kering, to the point aja, bagus. Kenapa? Itu garis-garis putih di jalan akan lebih memantulkan ke mata ya. Mata kucing di jalan-jalan tol lebih bersinar terhadap mata kita, jadi kita aware terhadap jalanan, seperti itu ya. Jadi ini bohlam 3 warna untuk fog lamp R3 atau XL7 ya. Harganya nggak terlalu mahal juga, tapi harga mahal atau tidak relatif ya. Tapi ini the best lah, terbaik saat ini ya. Ini sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik, driverless, jadi tinggal colok. Karena Anda masang fog lamp itu sistem ngobok. Jangan vonis dulu, jangan komplain dulu, apalagi komplain di marketplace bahwa barang minta dikembalikan. Nggak nyala pak, barang sebelum dikirim kita tes, kalau nggak nyala ya colokannya nggak bener, ini begini atau begini, nggak nyala ya, kalau begini nggak nyala ya Anda balik, itu aja intinya ya. Ini barang ada garansi, jadi Anda nggak usah khawatir, tidak usah langsung pak nggak nyala langsung Anda di marketplace Anda minta pengembalian barang ini itu, tidak perlu. Anda silakan konsultasi ke saya dulu 0898-269-3838. Intinya kalau Anda enak, kita juga pasti enak gitu ya. Jangan dikit-dikit minta pengembalian barang, padahal barang emang nggak rusak, tapi karena sumber daya manusianya yang kurang, gara-gara colokannya terbalik misalnya, seperti itu. Sebenarnya sih nggak bakal terbalik, tapi kalau Anda paham. Di sini ada logo negatif dan positif. Soket mobil juga ada 2 kabel. Kabel yang terang pasti positif, kabel yang gelap pasti negatif. Yang terang itu colokin ke positif, seperti itu. Tapi intinya kalau terbalik nggak masalah, nggak bakal nyala, tidak bakal rusak. Tinggal balikin lagi aja, seperti itu ya. Saya orangnya enak, jadi nggak perlu takut uang Anda saya makan gitu ya. Saya orangnya selalu maunya jujur, to the point, karena moto saya adalah jujuran itu penting ya. Penting bro ya. Buat apa kalau Anda cari duit tapi tidak jujur ya. Saya sih menekankan jujur. Kalau barangnya jelek saya bilang jelek, barangnya bagus saya bilang bagus. Saya tidak mau mengirimkan barang bekas ke Anda ya. Saya juga mengirimkan apa yang sesuai. Makanya kenapa setiap kali sudah order, Pak tolong kirimkan foto mobilnya, tahun berapa, kasih tahu. Karena tiap-tiap mobil mempunyai tipe-tipe bohlam yang berbeda ya. Kadang-kadang buat Innova lama bohlamnya HB4, tapi dia order di H11. Nah saya harusnya kirimnya yang gimana, H11-nya atau HB4-nya? Itu kan jalan buntu. Nanti saya kirim HB4, Pak saya kan ordernya H11 katanya, kenapa Bapak kirimin HB4? Padahal buat dipasangnya buat kijang Innova lama gitu ya. Jadi kadang-kadang suka orang bingung, membingungkan kita juga. Jadi intinya adalah Anda sudah order, kirimkan foto mobilnya ya, tahun berapa mobilnya yang jelas. Kita akan kirimkan sesuai dengan yang Bapak beli, jadi bisa dipasang. Karena tipe bohlam itu terlalu banyak, ada H1, H7, H3 ya, H4, H8, H9, H11, H16, HB3, banyak bro ya. Kita juga nyetokin sebenarnya pusing, bukan saya yang mau, karena di tahun-tahun tersebut mobil itu kadang-kadang lampunya memang berbeda gitu ya. Seperti mobilnya Innova di 2005 sama seperti Altis, seperti di Fortuner pakainya HB4. Terus di tahun 2010 ke atas pada pakai H11, pada pakai ikut H11, pada pakai H16, semua ikut H16 gitu ya. Jadi bukan saya yang menentukan, tapi pabrikan mobil yang bikin ya, seperti itu. Jadi jangan sampai salah order, terus jangan sampai salah order, dan jangan main dispute atau jangan main kembalikan barang ya. Kalau Anda niat beli, mestinya Anda tanyakan ke saya, karena saya selalu membuka nomor WhatsApp saya. Saya akan bales, saya akan replay ya chat Anda, tapi harap bersabar bro ya. Saya juga punya kesibukan, jadi kalau belum dibalas ya tunggu. Saya juga bukan robot ya. Oke, saya hanya manusia biasa ya. Intinya jangan bilang saya galak, tapi saya keras, tegas, bukan keras ya, tegas memberitahu Anda jangan sampai salah order. Itu intinya ya. Ini di review buat XL7 ya, Suzuki R3 pakai Valeo
rumah fog lampnya sama seperti expander. Jadi review ini bisa juga buat expander ya. Oke, terima kasih. Selamat siang ya. Ini mau review lagi untuk Toyota Kijang Innova Grand ya. Innova Grand jadi facelift yang terakhir ya, Innova Grand itu 2013 ke atas kalau nggak salah ya. Jadi Kijang Innova Grand. Nah, ini headlampnya saya rekomendasi tipe Cree XHP 50 second generation ya. Saya selalu sudah bilang ya, syarat bolam bagus, watt dan loops-nya gede. Saya ulang-ulang terus, jangan bosan, jadi supaya hafal di kepala ya. Watt dan loops-nya harus gede ya, sesuai. Kedua adalah harus stabil, tidak boleh ngedrop. Ketiga, adjustable. Adjustable ini penting ya, barang sebelum dikirim juga kita akan kalibrasi. Ya, apa yang dikalibrasi adalah custom dari payungnya ya. Keempat, serviceable, artinya bisa diservis kalau rusak ya. Dalam hal ini adalah chipnya. Kelima adalah bayangan gelap. Bayangan gelap ini harus kecil dan ada hubungannya dengan syarat ketiga ya, saling mempengaruhi. Keenam, tidak storing, ini penting karena banyak LED storing ya. Ketujuh, soal pendinginan. LED ini pendinginan harus bagus ya, karena musuhnya LED adalah panas. Panas bro, musuhnya LED ya. Musuhnya LED adalah panas. Heatsink ini penting ya. Anda kalau mencari LED yang heatsinknya gede ya, harus ada sirip-siripnya yang nongol kelihatan ya. Kenapa? Kalau LED yang tanpa sirip artinya hanya tiupan kipas, pendinginannya akan kurang maksimal. Kalau ada sirip-sirip, dia akan buang panasnya lebih bagus. Gitu ya. Kenapa saya bilang harus ada sirip-siripnya? Karena ya, ada kipas. Kalau ini kipas ini niup ya, kalau ininya tidak ada sirip-siripnya, pas pada saat pemasangan karet dia akan buntu. Akan buntu ya. Kenapa buntu? Ya saya juga menjelaskannya sangat mudah. Ya, ketutup kok. Ini kan jangan lupa kalau Anda masang ininya dulu ya, pasang kaki tiganya, kelipin, pasang karet, baru pasang bolam. Nah, ini kan karet ini PNP ya. PNP itu dalam arti plug and play, tidak boleh dirobek atau dirusak. Jadi PNP. Nah, ini masang begini. Ya. Ini terpasang ya. Ya, ini udah terpasang. Kalau LED itu tidak pakai sirip ya, nggak ada sirip ininya nih, dalam arti ketinggian ininya, artinya ini akan mendem, kehalang oleh karet ya. Jadi kalau kehalang oleh karet, ini ada kipas pendinginan, anginnya mau lari kemana? Ya, jadi angin nggak bakal bisa tembus. Nah, kipasnya berat lagi muternya. Kipasnya rusak, artinya kepanasan, chipnya rusak, mati ya, seperti itu. Jadi makanya ini penting, sirip-sirip ini makin tinggi sirip makin bagus, makin gede diameternya makin bagus, makin ini tinggi makin bagus. Kenapa? Kalau makin tinggi, angin yang bisa diloloskan makin banyak, debitnya makin gede ya. Makanya ini masih nongol. Banyak LED di pasaran kalau yang dipasang tenggelam bro ya. Jadi intinya kasarnya adalah Anda masang LED, pelan-pelan membunuh itu LED ya. Ngerti? Paham? Ya. Jadi sirip ini makin tinggi makin bagus ya. Kalau LED yang tidak ada siripnya artinya mendem, jadi mentok di karet. Angin mau lari kemana? Ya. Saya bikin syarat tidak mengada-ngada. Anda boleh percaya, Anda tidak percaya juga nggak masalah. Saya cuma mendeskripsikan. Dulu sebelum saya sering videokan di YouTube, kita membuat syarat itu saya pegang sendiri dalam hati. Ya. Tapi sekarang kita ada YouTube ya, kita open di YouTube ya. Makanya kita menjual LED juga bukan sembarangan ya. Saya rekomendasikan yang istilahnya mantap lah. 5.500 Kelvin ya, 30 watt
3100 lux. High dan low bergantian ya, bergantian. Dan high dan low ada perubahan sinar ya. Ingat, common ground, common positif ini harus bisa dan memang harus bisa ya. Bohlam yang bagus harus bisa. Bukan hanya bisa tapi tidak mengganggu kelistrikan mobil Anda ya. Storing lah, mengganggu radio mobil Anda. Indikator high beam harusnya nyala ya, karena ini support common ground, common positif ya. Ini artinya common ground. Kalau kita balik begini, ini artinya common positif. Ini LED bisa nyala ya. High dan low bisa ya. Jadi Anda nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu penggunaan kabel set lagi, tidak perlu. Jadi kalau mobil Anda ada kabel setnya copot saja, tidak berguna ya, seperti itu. Ya, jadi syarat bohlam bagus ada 7. Watt dan luxnya harus gede dan jujur. Ya, ini wattnya cuma levelnya 30 watt, nggak bisa lebih gede dari 30 watt. Karena kenapa? Kita mementingkan dia harus stabil juga. Ya. 1 watt dan luxnya harus gede ya. Banyak bohlam yang dijual di pasaran ditulis di kardus wattnya gede, kenyataannya waktu diukur cuma 20 watt ya, 19 watt. Jadi Anda nggak usah percaya isinya di dalam dusnya kita abal-abal aja bro ya, tidak ada tulisan apa-apanya. Intinya Anda percaya review saya, Anda boleh beli. Kalau Anda nggak percaya, nggak usah beli, itu aja ya. Kedua, harus stabil. Ketiga, adjustable. Bohlam tadi bisa di-adjust. Di-adjust itu adalah untuk mencari cut off dan menghilangkan bayangan gelap. Jadi bayangan gelap itu tidak di tempat yang krusial ya, seperti itu. Serviceable ya, selama chipnya ada. Kelima, bayangan gelap harus kecil dan tidak boleh terlalu gelap ya. Keenam, tidak storing, seperti tadi saya sudah bilang, ini bohlam nggak storing. Ketujuh, soal pendinginan ya, sudah kita jelaskan semuanya ya. Ini untuk headlamp. Nah, untuk fog lampnya ya, fog lampnya ini sebenarnya saya rekomendasikan tipe JL3. Tetapi yang mobilnya ini headlampnya rumah fog lampnya sudah hancur, sudah meleleh, kebakar, mungkin masuk air, pokoknya intinya rusak lah rumah fog lampnya. Nah, dia bilang sekalian mau beli fog lampnya. Ya sudah, berarti beli fog LED ya, barangnya ini. Ini kodenya P7CFL 5. Jadi ada 5 mode. Memang ada yang versi baru, bukan versi baru, versinya dia P7CFL 3. Jadi 3 mode. Ini adalah 5 mode. Jadi ada versi 3 mode, ada versi 5 mode ya, seperti itu. Anda boleh percaya review yang tertulis di dus ini, Anda boleh percaya review saya, atau Anda percaya dengan deskripsi di video ini, terserah di kardusnya terserah. Ini tertulis 5700 Kelvin, 3000 Kelvin, 4500 Kelvin, 2 tone 3C flash ya. Jadi di sini ada 3 color 5 function ya. Di sini tertulis 33 watt, tapi kita akan coba realnya berapa ya. Realnya nggak sampai 33 ya. Jadi fog LED housing ini ada garansi 1 tahun untuk saat ini ya. Garansinya adalah berupa service ya. Ini adalah tipe Toyota ya. Tipe Toyota dapat shroud ya, bawaan asli dari rumah fog lampnya dapat shroud ya. Ini shroudnya. Ada garansi 1 tahun tapi service ya, bukan tukar baru. Jadi jangan sampai salah ya. Barangnya seperti ini harganya memang agak lumayan ya. Harganya 2 juta. Barangnya seperti ini ya. Soketnya H11, H16. Ini tipe P7CFL 5 versi baru. Saya pernah mereview yang versi lama dan saya pakai sendiri. Memang waktu itu kita bilang paling terang, paling tebal, tapi ternyata setelah dijual, setelah dipakai ada kendala. Kendala di DRL-nya mati. Saya sendiri pakai DRL-nya mati bro ya. Banyak customer saya yang beli juga DRL-nya bermasalah. Waktu mau mengklaim DRL-nya itu sistemnya service ternyata, bukan tukar baru ya, seperti itu. Dan servisnya lama sekali bro ya. Nah, versi yang P7CFL 5 yang baru ini dia ada menghilangkan DRL, jadi tanpa DRL. Jadi tidak ada DRL-nya yang versi baru ya. Yang versi lama itu banyak trouble, satu di DRL. Kedua, saya pernah dapat kasus adalah masuk air, mengembun. Yang ketiga adalah dia punya rumah reflektor kromannya rusak karena kepanasan, overheat gitu ya. Jadi ada 3 masalah itu. Tapi daripada
yang punya mobil ini dia bilang beli rumah fog lamp lama, dia lebih baik beli yang ini. Cuma ini versi baru, saya berharap sudah ada perbaikan dari yang versi lama. Kenapa? Karena DRL-nya memang udah nggak ada. Dia udah nggak pakai DRL nih, ya, udah nggak pakai DRL. Dan di drivernya ini dia sistemnya sekarang bisa dilepas. Jadi kalau rusak drivernya aja, ganti drivernya aja. Ya, jadi sudah sistem soket. Kalau yang dulu kan nggak menyatu, jadi satu, ya. Ya, ini warna putih, ini warna kuningnya, ya, kelihatan ya di video. Jadi ya, ini warna kuningnya, ini warna putih kuningnya, ya, kelihatan nggak tuh di video? Nah, ini mode two tone-nya, kedip-kedip bergantian. Nah, ini mode kedip-kedip 3 atas 3 bawah, ya. Nah, kita akan demokan di tembok, ya, hasil outputnya. Nah, ini hasil outputnya di tembok, ya, seperti ini. Memang sih padat, ya, tapi Anda sebenarnya bisa mengalahkan tipe ini 11-12 hasilnya Anda dengan pakai LED Cree, ya. Ini memang agak padat outputnya, terus terang di tengah, tapi nggak begitu lebar, ya, nggak begitu lebar. Jadi ini sempit tuh, tapi memang dia padat di tengah, ya. Ini untuk putihnya, ini kuningnya, ini mode putih kuningnya, ya. Yang versi sekarang putih kuningnya numpuk jadi satu, jadi tidak ada perubahan bahwa kuningnya sinarnya bisa lebih jauh atau putihnya lebih jauh, tidak bisa, jadi numpuk. Nah, ini mode flash, putih-putih kuning-kuning, ya. Nah, ini juga mode flashnya, ya. Jadi pertama kali adalah modenya warna putih, kedua kali adalah warna kuning, ketiga kali adalah putih kuning, ya. Mode lagi flash seperti ini, kedip-kedip putih kuning, ya. Dan satu lagi adalah 3 kali 3 kali, ya, seperti itu. Ya, jadi ini solusi buat Anda yang rumah fog lamp-nya bermasalah, ya. Anda mau beli LED satu set seperti ini. Jadi LED-nya ini memang dia outputnya lebih tebal. Kenapa? Karena LED-nya itu di bawah. LED-nya itu di bawah langsung, reflektor di sini. Jadi ini boleh dibilang tipe sorotan atas bawah, ya. Tipe sorotan atas bawah. Jadi LED-nya itu di bawah, reflektornya di atas. Jadi output di tengah lebih padat, memang betul, ya. Lebih padat, tapi dia kelemahannya nggak begitu lebar, ya, nggak begitu lebar. Dan dulu, ya, di P73 CFL yang tipe lama, di atas itu LED, ya, bagian kromannya di sini kalah, bro. Di sininya nih gosong karena LED-nya kan di sini di bawah, terlalu panas. Ini kromannya habis, gosong kromannya, ya. Saya berharap di tipe ini tidak ada masalah soal kroman, ya. Tapi ya saya sih ngomong apa adanya to the point, ya, karena yang versi dulu ada komplainan dari customer seperti itu. Komplainannya adalah satu, DRL-nya sering trouble. Memang betul DRL-nya trouble, saya sendiri pakai trouble. Masalah yang kedua adalah masuk air ngembun. Ya, buat Anda yang pakai di dataran tinggi, di Bogor, waktu itu orang Bogor yang beli, ya. Jadi dataran tinggi, ya, Bogor kan dingin. Dia nyalakan, pokoknya mengembun lah, ya, mengembun. Ketiga, ada masalah lagi, reflektornya itu gosong, kepanasan, ya, seperti itu. Ini juga ada setelannya, tinggi rendahnya, ya. Memang ini untuk yang istilahnya punya budgetnya gitu, ya, karena ini harganya mahal, 2 juta, bro, ya, 2 juta. Kalau yang dulu lebih mahal lagi, ya, harganya di atas 2 juta. Ini 2 juta lah. Ya, kuning.
Nah, ini pertama warna putih, kuning, putih kuning. Nah, tone kedip-kedip ya, putih kuning bergantian. 3 kali putih, 3 kali kuning ya, strobe. Ya, jadi ini saya sudah cek barangnya nyala dengan baik. Ya, saya sih berharap awet gitu ya, tapi si importir sendiri juga import nggak banyak karena dia juga nyoba-nyoba gitu ya, takut kualitasnya buruk seperti itu. Oke ya, akan kita segera kirim. Jadi ini rekomendasi untuk Kijang Innova Grand ya reviewnya. Nah, kalau buat Anda yang budgetnya kurang atau bukan yang fantastis, saran saya Anda bisa pakai GL3 ya untuk fog lampnya. GL3 3 warna. Memang tidak bisa padat seperti dia, tapi bisa menyaingi tapi dengan harga yang lebih murah ya. Atau kalau Anda mau satu warna, Anda fog lamp beli tipe Cree ya. Itu juga bisa bisa membantu sekali, outputnya tebal ya. Jadi ini karena rumah fog lampnya sudah meleleh rusak ya, terpaksa beli satu set gitu ya. Tapi kalau rumah fog lamp Anda masih bagus ya, Anda beli bohlamnya saja ya, seperti itu. Oke, ini akan segera kita kirim langsung ya ke Manado apa kemana nih, ke Sulawesi kalau nggak salah ya. Nanti saya cek alamatnya ya, reviewnya. Jadi ini reviewnya buat Toyota Kijang Innova ya, Grand ya. Fog LED housing ya, P7 CFL Pro 7 ya. Memang harganya mahal. Kalau ada rusak servis ya, dan servisnya agak lama, ada 1 tahun ya garansinya. Kalau rusak servis ya, bukan tukar baru ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, ada resiko masuk air ya, ngembun maksudnya. Kedua, ada resiko reflektornya meleleh. Jadi saya tidak mau disalahkan kemudian hari, saya hanya mereview. Kalau rumah fog lamp Anda bagus, lebih baik Anda beli bohlam LED-nya saja ya. Tapi kalau karena ini rumah fog lamp di mobilnya meleleh ya, beli ini juga nggak ada salahnya. Cuma ya harganya mahal. Outputnya memang padat. Selalu saya bilang kalau tipe begini padat karena tipe sorotan atas bawah, tapi dia tidak begitu lebar gitu ya. Oke, saya rasa cukup reviewnya. Saya ngomong apa adanya, to the point ya. Karena saya dulu disinggung oleh customer, bro, lu review bagus-bagus tapi kenyataannya gue beli jelek. Ada saya dimarahi. Iya, karena kenapa? Saya waktu itu terlalu cepat mereview, dan waktu itu pandemi ya. Pandemi saya jadi nggak banyak jalan itu mobil. Saya pasang di expander, jadi saya review sekilas, wih terang banget, tebel gitu ya. Tapi untuk jangka waktu pakainya ternyata ada yang meleleh, DRL-nya mati, dan saya sekarang udah mulai mengalami DRL-nya mati itu ya. Jadi kalau Anda merasa yakin ya Anda boleh beli, kalau nggak yakin jangan beli. Saya lebih rekomendasikan Anda beli bohlamnya aja, karena satu, harganya lebih murah, outputnya bisa menyaingi dia ya. Terutama kalau yang Anda ganti bohlamnya aja H11, H16 dia lebih lebar. Kalau ini nggak begitu lebar, tapi memang lebih padat di tengah ya. Ada plus, ada minus ya. Oke, terima kasih.